Bapak Ibu, keluarga-keluarga Katolik di lingkungan Santo Yohanes dan Bosco ini, marilah kita mengawali ibadat pendalaman kitab suci nasional kita pada malam hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, keluarga-keluarga yang terkasih, pada bulan September ini Gereja Katolik memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Selama bulan ini kita memberi perhatian khusus terhadap kitab suci kita sebagai sumber iman gereja. Kita akan mendalami dan merenungkan tema yang telah ditetapkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Biasanya kita mengadakan pendalaman iman, pendalaman BKSN di dalam lingkungan. Namun karena wabah COVID-19 yang masih saat ini masih menyelimuti kehidupan kita, maka pendalaman kitab suci pada tahun ini diadakan lewat online. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang terkasih, adapun tema bulan kitab suci nasional pada tahun ini, tahun 2020, tentang membangun keluarga sejahtera seturut kitab suci. Tema ini dirumuskan sesuai dengan fokus pastoral Keuskupan Agung Medan, yaitu keluarga sejahtera. Maka pada pertemuan yang pertama ini kita akan mendalami tentang bagaimana keluarga, bagaimana kita Bapak Ibu dapat meningkatkan semangat kerja baik dalam keluarga maupun dalam profesi kita masing-masing. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman subtema yang pertama ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kepadamu karena kesehatan yang boleh kami nikmati hingga pada saat ini bersama dengan anggota keluarga kami. Kami hendak mendalami subtema bulan kitab suci nasional, yaitu bagaimana kami dapat meningkatkan semangat kerja. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu dan bisa berakar dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, jadikanlah bulan ini sebagai dasar kami untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga kami. Berkatilah pertemuan ini agar pertemuan ini berjalan dengan baik. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu melalui perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 6 sampai ayat 15. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu.
bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaan, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengar apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Bapak Ibu yang terkasih, Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika agar mereka menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Paulus memberi teladan kepada jemaat di Tesalonika. Pertama, tidak lalai bekerja. Kedua, tidak makan roti orang dengan percuma. Ketiga, berusaha dan berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi jemaat. Pekerjaan merupakan bagian dari hidup manusia. Ada banyak alasan sehingga manusia bekerja. Alasan yang pertama, supaya tidak menjadi beban bagi keluarga. Alasan kedua, supaya menaikkan taraf hidup dan harga diri seseorang. Yang ketiga, orang bekerja supaya hidup lebih sejahtera. Kita semua dipanggil Allah untuk membangun kesejahteraan hidup. Agar kita mampu mewujudkan kesejahteraan, maka kita harus punya semangat yang tinggi dalam bekerja. Caranya bagaimana? Yang pertama, anak-anak yang dalam studi atau tahap pendidikan kiranya belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita. Bagi orang yang bekerja, harus memiliki penuh semangat dan bertanggung jawab agar mendapat penghasilan yang baik dan dapat dipercaya. Bapak Ibu yang tercinta, dalam bacaan pada malam hari ini, Paulus menegaskan kepada kita bahwa jika tidak mau bekerja, janganlah makan. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sesuai dengan tugas dan panggilan kita masing-masing, dan penuh semangat demi terwujudnya hidup sejahtera dalam keluarga kita. Amin. Jadi, Bapak Ibu dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kita mampu meningkatkan semangat kerja menurut teladan kitab suci. Maka sebagai aksi tindakan yang akan kita lakukan setelah mendalami pertemuan yang pertama ini, yang pertama, apa yang harus kita lakukan agar pekerjaan kita selesaikan dengan baik? Yang kedua, apa yang kita lakukan saat melihat salah satu anggota keluarga kita tidak mengerjakan pekerjaan dengan baik? Sedangkan aksi yang ketiga, apa yang kita lakukan agar tetap kita semangat dalam bekerja, khususnya di masa pandemi ini? Kita tutup pertemuan ibadat kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu teristimewa. Engkau masih hadir dalam pertemuan kami ini. Banyak hal yang kami bicarakan sehubungan dengan bagaimana kami meningkatkan semangat kerja menurut kitab suci. Tuntun dan bimbinglah kami agar kami senantiasa mampu mewujud nyatakan sabda-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari,
agar sabdamu ini dapat berbuah dalam kehidupan kami dan juga bagi kebaikan semua orang. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.